sosial asuhan anak di Yayasan Utama Garut. Nah, berikut merupakan dokumentasi saya pada saat melakukan kegiatan sosial marketing ini, nanti sosial asuhan anak Garut di Yayasan Utama. Jadi, panti sosial asuhan anak Yayasan Utama ini terletak di Jalan Pasundan nomor 115, Kota Kulon, Garut. Panti asuhan ini berdiri sejak 17 Oktober tahun 2010. Panti asuhan ini juga merupakan salah satu institusi sosial, pendidikan, dan keagamaan yang bergerak di bidang penyimpanan anak-anak, baik anak yatim, piatu, duafa, maupun terlantar. Nah, dalam panti ini terdapat 23 orang anak yang tinggal atau berada di panti asuhan ini. Dan rentang usianya sekitar anak-anak yang berusia SD hingga SMA. Nah, di dalam panti ini terdapat program di antaranya yaitu yang pertama membantu terpenuhinya kebutuhan sosial dasar atau primer anak seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Karena hal-hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh seluruh anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, karena jika tidak terpenuhi maka akan menimbulkan permasalahan sosial anak. Lalu yang kedua ada memberikan pelayanan bimbingan maupun konseling agar dapat mencapai kesejahteraan sosial dari anak-anak. Dan hal ini juga dapat menciptakan suasana atau lingkungan yang kondusif dan nyaman bagi para anak-anak untuk berkembang di panti asuhan ini. Lalu yang ketiga ada memberikan pelayanan pengembangan kegiatan yang bersifat usaha ekonomi yang produktif. Nah, dalam kegiatan sosial marketing ini saya melakukan asesmen terlebih dahulu dan hasilnya seperti yang saya akan paparkan sebagai berikut, dan hal ini berdasarkan piramida child development needs. Yang pertama ada hope, di mana kesehatan mereka ini semuanya baik-baik saja, karena mereka juga menjaga kesehatan dengan cara menjaga lingkungan, bersih-bersih, seperti itu. Karena lingkungan yang baik juga akan menciptakan kesehatan yang baik pula. Lalu mereka juga menjaga kesehatan dengan cara memakan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, lalu juga tambahan-tambahan suplemen lainnya seperti madu, seperti itu, sehingga kesehatan mereka pun membaik gitu atau selalu baik. Dan jika ada anak-anak di panti yang sakit dan membutuhkan pertolongan dari dokter, maka akan dilarikan ke UPT Puskesmas Pasundan yang letaknya tidak jauh dari panti asuhan ini. Dan di UPT Puskesmas Pasundan ini anak-anak dapat mengaksesnya dengan secara gratis. Lalu yang kedua ada education, di mana anak-anak di sini mendapatkan akses pendidikan dan mereka ada yang sedang duduk di bangku SD hingga SMA. Ini semuanya akses pendidikan ini diberikan secara gratis oleh pihak-pihak sekolah yang bekerjasama dengan pihak panti. Lalu yang ketiga ada emotional behavior development, di mana perilaku emosional mereka ini mayoritas baik gitu. Mereka periang gitu, terbuka dengan orang sekitarnya, terutama orang-orang yang ada di panti. Mereka juga terbuka dengan saya, lalu juga mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Namun dari ke-23 orang anak di panti ini terdapat 2 anak yang masih kurang baik gitu dalam berkomunikasi. Mereka tertutup, mereka juga pendiam, pemalu. Namun dari kedua anak ini terdapat 1 anak yang perilaku emosionalnya sudah membaik. Lalu yang keempat ini ada identity. Jadi di panti asuhan ini seperti yang kita ketahui, panti asuhan ini berorientasi kepada kegiatan keagamaan Islam, sehingga dalam kegiatan anak-anak pun mereka dibekali dengan hal-hal yang berbau agama gitu. Mereka rutin mengaji bersama, mereka menghafal hafalan surat seperti itu. Jadi identitas mereka itu anak-anaknya lebih ke persoalan
keagamaan. Lalu yang kelima ada family social relation, di mana mayoritas anak di sini itu ada yang yatim piatu, sehingga hubungan kekeluargaannya itu sudah tidak ada gitu, sehingga yang menjadi pengganti keluarga mereka itu adalah orang-orang di panti itu sendiri, pengasuhnya, juga pemilik panti tersebut. Hal tersebut juga sama terjadi kepada anak-anak yang terlantar gitu, karena anak terlantar ini seolah menjadi putus komunikasinya dengan keluarganya, sehingga tidak ada yang menjenguknya, tidak ada mereka juga tidak bisa datang ke keluarganya seperti itu. Namun untuk anak-anak yang yatim piatu atau duafa, mereka masih melakukan menjalin komunikasi dengan keluarganya, walaupun dalam 1 tahun itu mungkin minimal sekali mereka bertemu seperti itu. Lalu yang ke-6 ada social presentation, di mana yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa mereka ini anak-anaknya mayoritas periang gitu, terbuka dengan orang sekitar, hangat, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Namun ya yang tadi terdapat 2 anak yang perilakunya masih kurang gitu dalam berkomunikasi dan tertutup. Lalu yang terakhir ada self-care skill, di mana kemampuan mereka dalam mengurus diri sendiri itu anak-anak di sini sudah baik gitu. Mereka mandiri, mereka dapat menjadwalkan, mereka teratur gitu, disiplin dengan jadwal mereka untuk bersih-bersih, seperti menyapu, ngepel, mencuci piring gitu, dan mereka juga mencuci pakaian secara masing-masing gitu, sangat pandai sekali, dan mereka juga membantu pengasuh untuk menyediakan makanan gitu, mereka membantu seperti itu, sehingga kemampuan mereka dalam mengurus diri itu sudah baik, karena pihak panti pun juga mengajarkan hal-hal basic seperti itu agar anak-anak pun menjadi mandiri seperti itu. Lalu saya juga melakukan assessment yang berdasarkan parenting capacity dan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama ada basic care, di mana kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan itu terpenuhi. Di mana sandang mereka memiliki bajunya sendiri yang dibawa dari rumahnya gitu, dan ada juga terkadang orang-orang memberikan donasi pakaian gitu, sehingga mereka bisa mendapatkan sandang dengan baik. Lalu juga ada pangan, mereka makan 3 kali sehari, dan biaya pangan ini dihasilkan dari para donatur gitu yang memberikan donasi, sehingga mereka bisa memenuhi pangannya dengan baik seperti itu. Lalu ada juga papan gitu, mereka tinggal di panti tersebut gitu dengan nyaman. Di panti tersebut ada dua kamar yang masing-masing kamar itu terdapat 11 sampai 12 anak, dan di dalamnya itu terdapat kasur susun gitu untuk mereka tidur, sehingga basic mereka ini semuanya secara keseluruhan terpenuhi. Lalu ada yang kedua, sharing safety, di mana lingkungan ini terbilang aman gitu, karena walaupun di pinggir jalan, tapi lingkungannya tidak membuat khawatir gitu, karena sangat aman, dan di mana juga didukung dengan dekat pantai itu ada rumah dinas dari para tentara yang yang bekerja di Garut. Lalu juga para pengasuh selalu mengunci panti gitu, pagar panti selalu dikunci, terlebih malam hari selalu dengan didukung dengan digembok. Lalu yang ketiga ada emotional warmth, di mana hubungan kedekatan emosional para pengasuh dengan anak ini sangat baik, karena para pengasuh juga sangat merangkul gitu anak-anak jika ada yang ingin bercerita atau apapun, pengasuh sangat welcome juga
Juga hal ini berlaku dengan pemilih panti asuhan, yaitu Umi lagi. Mereka juga sangat kedekatan dengan anak-anak sangat baik gitu, sehingga anak pun tidak ada gap gitu, punya kedekatan yang baik. Namun seperti yang dikatakan tadi bahwa terdapat dua anak yang pendiam, sehingga masih kurang ada kedekatan yang baik gitu di antara mereka. Lalu yang keempat ada stimulation, di mana stimulasi dilakukan berdasarkan umur gitu. Mereka melakukan stimulasi keagamaan dalam seperti mengaji, menghafal surat, seperti itu. Mereka punya target, tapi targetnya itu berdasarkan usia mereka. Stimulasi yang diberikan dari pihak panti ini berdasarkan keagamaan gitu, untuk memiliki akhlak yang baik pula seperti itu. Lalu yang kelima ada guidance and boundaries. Jadi di panti ini terdapat peraturan-peraturan, sehingga peraturan yang perlu dipatuhi oleh anak-anak, di mana mereka tidak boleh keluar dari panti itu jika belum izin kepada pengasuh di panti. Lalu juga jika mereka bangun itu harus disiplin gitu, karena mereka harus sholat subuh berjamaah dan juga mengaji bersama, sehingga dalam mereka jadwal untuk bangun itu harus disiplin. Jika ada yang melanggar, ya akan diberikan sanksi dengan cara seperti bersih-bersih di lingkungan panti. Lalu yang keenam ada stability. Jadi di mana panti asuhan ini tidak mematok gitu sih, sehingga jika anak-anak yang sudah lulus SMA jika sudah bisa mandiri dipersilahkan untuk hidup mandiri gitu, tapi mereka juga membuka lebar jika mereka masih anak-anak yang sudah lulus SMA ini belum bisa mandiri, mereka membuka lebar untuk tetap tinggal di panti, dan pihak panti pun memperbolehkan jika ada keluarga dari anak-anak yang ada di panti jika ingin membawa kembali gitu anak tersebut untuk dibawa ke keluarganya seperti itu. Lalu saya juga mengidentifikasi sikap dan perilaku, di mana dalam hal ini terdapat dua perilaku gitu yang perlu yang pertama perlu diubah, yang kedua perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Karena terdapat dua orang anak yang memiliki perilaku pendiam, selalu berkomunikasi dan tertutup. Namun salah satu dari kedua anak ini sudah berubah menjadi lebih terbuka, baik dalam berkomunikasi dan yang sudah perlu dipertahankan. Jadi dalam hal ini yang menjadi fokus adalah perilaku yang perlu diubah dan perilaku yang perlu dipertahankan. Lalu terdapat konsep sosial marketing yang berdasarkan 4P, yaitu product, price, place, promotion. Yang pertama ada produk, di mana sasaran perubahan perilakunya yaitu untuk merubah perilaku anak menjadi lebih terbuka, dapat berkomunikasi dengan baik. Lalu yang kedua ada price, di mana di sini pengorbanan yang harus dilakukan yaitu anak perlu untuk menerapkan perilaku terbuka, dapat berkomunikasi lebih intens dengan anak sekitarnya. Lalu yang ketiga ada place, di mana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di panti sosial anak bina insan utama gitu, agar anak merasa leluasa dan nyaman karena berada di lingkungannya sendiri. Lalu yang terakhir ada promotion, di mana promosi perilaku yang diharapkan yaitu dengan cara membiasakan anak untuk terbiasa dengan perilaku yang diharapkan melalui produk sosial marketing yang akan diberikan, yaitu produk seperti pamflet atau poster seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada tahapan sosial marketing. Yang pertama ada tahap asesmen, di mana tahap ini saya melakukan pendekatan dengan kedua anak pendiam ini yang sudah dijelaskan tadi, dan saya juga menanyakan mengenai cita-cita mereka, dan hal ini juga agar dapat selaras dengan tujuan saya nanti untuk merubah perilaku mereka gitu, atau mempertahankan perilaku
harus memiliki komunikasi yang baik gitu, skill komunikasi yang baik, harus terbuka gitu, sehingga saya bisa menyelaraskan itu dengan cita-cita tersebut, sehingga anakku punya keinginan untuk terdorong agar bisa berubah seperti itu. Dalam tahap perencanaan, saya berencana untuk melakukan kegiatan seperti kegiatan berbincang-bincang gitu, untuk mendorong anak biasa untuk berkomunikasi dengan orang lain, terbuka dengan orang lain, apa yang ada di sekitar kami bisa tersampaikan dengan baik gitu kepada orang lain. Dan dalam tahap pelaksanaan ini nanti saya akan melaksanakannya dengan memberikan selain yang tadi, saya juga akan memberikan buku yang di dalamnya nanti akan terdapat poster mengenai informasi komunikasi yang baik, lalu juga seperti quotes bagaimana seseorang itu seharusnya dalam melakukan interaksi sosial atau berkomunikasi seperti itu. Jadi sekian pemaparan saya mengenai social marketing plan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.